biar dia nyari di sini teman-teman, biar dia nyari lubang lah gitu, nanti biar dia nyari sendiri ya, biarin biar dia nanti nyari sendiri ya gitu, nggak apa-apa. Kabur. Langsung kabur teman-teman. Tuh. Langsung kabur. Langsung hilang teman-teman. Teman-teman, kita mencari tempat perilisan ular hasil rescue teman-teman ya. Kita mencari ke area ini, di mana kita mencari spot atau lokasi yang layak lah untuk melepaskan ular teman-teman. Oke teman-teman, kita udah nyampe di lokasi ya, atau spot yang mana ini lokasi di sini cocok teman-teman untuk rilis ular hasil kita rescue teman-teman ya. Nih kayak di sini cocok karena di sini kali teman-temannya, ada kali, terus ada rumpun bambu ya, terus ada apa namanya ya, intinya spotnya amat sangat cocok lah gitu, karena sumber air itu cenderung identik dengan habitat ular atau reptil teman-teman. Karena yang gua bawa itu, ular yang gua bawa itu untuk kita rilis atau kita lepasin lagi teman-teman, sebenarnya gua ada dua teman-teman ularnya ya, ada dua ular, yang mana yang satu ular itu adalah ular yang hasil rescue di rumah Teh Iis ya kemarin teman-teman, yang mana yang gua amanin 2 hari yang lalu teman-teman ya, di malam hari itu teman-teman ya, yang mana ularnya gua tinggal ambil sih sebenarnya. Yang satu lagi anakan piton. Nah kalau anakan piton ini ceritanya ada teman-teman ya, teman gua gitu, dia nawarin ular teman-teman, katanya suruh dibeli lah gitu. Nah dia bilang suruh dibeli karena apa? Karena ularnya katanya jinak gitu ya, teman jinak. Nah kita tanya kan, itu ular jinak itu ular dari mana kan? Apa hasil ternakan, apa hasil tangkapan? Nah kata temen gue itu bilang itu ular hasil tangkapan teman-teman gitu ya, atau hasil nangkep lah gitu, di mana lah gitu, dia nemu di kebun atau di mana. Nah dia tangkap. Nah dia bilang udah dikip 1 bulanan katanya gitu. Setelah dikip 1 bulan itu katanya ularnya sih udah mau makan gitu, udah mau makan tikus atau anak ayam lah gitu. Nah setelah dia bilang untuk diambil atau dibeli ya gue bayarin lah gitu kan, cuman gak mahal lah gitu. Kata dia sih upah buat, ya udah bang, upah buat tangkap aja gitu, uang nangkep. Nah ya kan, gue penasaran, gue bayarin itu ular, nggak mahal sih teman-teman ya, di bawah 50.000 pokoknya ya, murah. Nah setelah dikip, diambil tuh ya ularnya, dibawa di rumah. Nah gue kasih makan teman-teman, tes makan lah gitu pakai anak ayam atau tikus. Ternyata ularnya nggak mau makan teman-teman, mogok ya kan, mogok makan. Dan ularnya juga kasihan, sedikit luka lah gitu di mulutnya itu, bisa dibilang sih rubing ya, luka bekas nyundul kandang lah gitu kali ya teman-teman. Nah makanya gue kasihan, daripada ularnya stres, nah sebenarnya kita rilis teman-teman, nggak apa-apa kita kasih dia uang nangkep lah gitu. Nah uang nangkep
tapi setelah di gua gitu ya kita lepasin lagi gak apa-apa teman-teman ya, daripada ularnya kasihan stres, bahkan cenderung bisa menyebabkan kematian bila mana ularnya tuh terus-terusan kita keep tapi dia gak mau makan gitu teman-teman. Makanya di sini kita lepasin 2 ular ya, yang satu ular yang hasil rescue di rumah TIS yang malam-malam itu teman-teman, dan satu lagi ular yang tadi gua bilang retik ya atau piton teman-teman, anakan piton gitu. Gak panjang sih, mungkin ada 70 cm lah, sama lah intinya pada kecil-kecil semua. Makanya kita rilis di sini aja teman-teman ya, karena tempatnya kayaknya cocok di sini ya teman-teman. Kita sambil jalan dulu ke sini, kita lepasin di sebelah sini aja nih, agak ke sini aja ya. Nah, kita lepasin di sini aja nih ya. Ya kita sambil siap-siap keluarin ularnya teman-teman. Nah ularnya di mana? Nah ularnya di sini teman-teman. Ularnya di sini di tas ya. Gua udah taruh di tas. Yang satu ular wuling kita pakai apa namanya tas reptil lah, bukan tas reptil sih, tapi mirip tas reptil. Yang satu lagi langsung di tas ini ya. Kita keluarin aja teman-teman. Kita keluarin ya. Kita keluarin ularnya teman-teman ya. Kasihan sih sebenarnya teman-teman ularnya itu. Nah kita keluarin yang piton aja dulu teman-teman ya, atau retik nih. Tuh teman-teman, kasihan tuh ularnya di sini bisa dilihat teman-teman, agak sedikit luka ya kepalanya itu atau di bagian mulutnya. Nah yang tadi gue bilang ini teman-teman, kasihan. Yang mana ular ini dari teman gue itu suruh bayarin ya, karena ya katanya sayang ularnya udah jinak katanya gitu. Nah, tapi ternyata pas di rumah dia gak mau makan teman-teman, kayak mogok makan gitulah gitu ya. Makanya daripada kasihan di rumah gak mau makan terus mati ya, sebenarnya kita lepasin lagi biar dia beradaptasi lagi di habitat alaminya teman-teman ya, karena di sini udah cocok lah gitu untuk perilisan atau tempat dia tinggal gitu teman-teman ya gitu. Kita langsung lepasin aja teman-teman ya. Kita langsung lepasin. Yuk lepas yuk. Yuk lepas yuk. Sini aja kali ya, apa di ini, sini aja kali, apa di pohon, apa mau di kali aja kali ya, di sini nggak apa-apa lah. Itu ya, apa di sini kali aja deh, biar dia nyari di sini teman-teman, biar dia nyari lubang lah gitu, nanti biar dia nyari sendiri ya, biarin, biar dia nanti nyari sendiri ya gitu, nggak apa-apa. Bye bye. Oke, itu baru satu. Nah satu lagi teman-teman, satu lagi kita lepasin ular ruling ya, ular ruling masih baby kecil. Nah kalau ular baby ini ada di tempat khusus teman-teman, di sini ya, di sini teman-teman. Nah ini ular wuling di sini ya. Oke teman-teman, ini berikutnya ular wuling ya, atau anakan ular wuling, yang mana ular ini yang hasil rescue di rumah TIS malam-malam itu teman-teman, 2 hari yang lalu itu teman-teman ya. Tuh, kabur. Langsung kabur teman-teman. Tuh. Langsung kabur. Langsung hilang teman-teman. Gitu udah. Lepas sudah semuanya. Udah lepas semua. Udah lepas semua teman-teman, dua-duanya. Yang satu tadi langsung nyebur ke kali, langsung hilang udah. Yang retik udah kabur kemana udah tahu tuh, udah jauh itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi gue mau bahas teman-teman masalah ular wuling ya, atau ular wuling ular berbisa ya, ular wuling lah intinya. Mau ngebahas ular wuling itu teman-teman, yang mana
ular ruling yang barusan kita lepas itu adalah ular yang sangat mematikan teman-teman, sangat mematikan. Bahkan racunnya tuh atau bisanya tuh lebih kuat dari lebih kuat dari ular kobra teman-teman. Yang mana kita ulas lagi teman-teman, ada kejadian ya udah lama sih teman-teman, beberapa tahun yang lalu seorang security atau seorang satpam meninggal dikarenakan kepatuk ular ruling itu teman-teman ya. Kepatuk ular ruling itu yang ukurannya tuh nggak terlalu besar sih teman-teman, lebih besar dari yang tadi, cuman nggak terlalu besar, hampir 1 meter kurang gitu. Nah itu dia kepatuk karena ularnya tuh dia tangkap teman-teman ketika dia bertugas di perumahan ya, kalau nggak salah waktu itu habis hujan apa gimana. Nah muncullah ular itu teman-teman. Kemunculan ular itu dianggap remeh teman-teman, dibilangnya mungkin atau sepengetahuan dia mungkin ularnya tidak berbisa atau tidak berbahaya teman-teman, karena ular ruling sendiri itu adalah ular yang pergerakannya tuh tidak terlalu cepat atau tidak terlalu agresif teman-teman, cenderung dia tuh sedikit lebih tenang gitu dibanding ular-ular poros yang mana gerakannya tuh bisa lebih cepat ya gitu. Nah itulah ciri-ciri ular yang berbahaya, gerakannya tuh pasif. Nah dibalik ketenangannya itu menyimpan bisa yang sangat kuat atau bisa yang sangat mematikan. Nah makanya security di sana tuh atau security yang kejadian meninggal di patuk ular itu, nah dia tuh bisa dikatakan tidak terlalu paham atau tidak terlalu tahu tentang ular teman-teman ya, tidak terlalu tahu tentang ular, main pegang aja. Nah ketika itu kepatuk, nah dari hasil atau setelah kepatuk itu dia kan tidak langsung meninggal teman-teman. Nah dia tuh masih ada reaksi atau masih ada interaksi dengan manusia gitu, dengan kawan dengan temannya gitu, masih bisa ngobrol gitu kan. Bahkan pas kepatuk itu dia bilang, oh kepatuk tapi tidak terlalu sakit katanya gitu, karena memang ular ruling itu si taringnya itu tidak panjang teman-teman, pendek, mungkin hampir 1 cm kurang lah gitu, pendek. Nah ketika dia mematuk itu ya gitu tidak terlalu sakit teman-teman, beda dengan ular piper yang mana si taringnya itu panjang ya, cenderung menyakitkan bila mana kepatuk ular itu. Nah kalau ular ruling pendek teman-teman, nah karena taringnya pendek dan tidak terlalu sakit, efek yang ditimbulkan atau gigitan karena gigitannya itu, nah efeknya tuh agak sedikit lama teman-teman, tentang waktu setengah jaman baru efeknya tuh timbul, dia mual, pusing, terus lemas badannya dan sesak napas gitu teman-teman. Dan akhirnya lama-kelamaan dia lemas, drop, pingsan, dan mungkin bisa dikatakan ya pingsan lah gitu atau tertidur lah gitu ya, karena ular ruling itu menurut informasi atau menurut yang sudah berpengalaman itu kepatuk ular itu tidak boleh tidur teman-teman, atau tidak boleh memejamkan mata ya, tidur atau pingsan lah gitu, karena bisa kelewat teman-teman atau bisa meninggal lah gitu. Nah itu menurut cerita atau yang pernah yang mengalami gitu teman-teman. Nah makanya di situ kita ambil pelajaran teman-teman, ketika teman-teman menemukan ular di alam liar, ketika teman-teman menemukan ular di rumah atau di pekarangan atau dalam rumah sekalipun, jangan sekali-kali teman-teman memberanikan diri untuk menghandle atau untuk menangani ular itu dengan cara main tangkap aja tanpa ada tongkat atau tanpa ada alat untuk menghandle ular itu teman-teman. Karena itu takutnya ular yang teman-teman tangani itu adalah ular yang berbisa teman-teman. Karena ular yang mematikan dan ular yang tidak mematikan itu tidak jauh teman-teman, tidak jauh, atau ciri-cirinya tuh bisa berbanding terbalik teman-teman. Ular yang agresif atau galak atau sering menyerang itu bahkan tidak mematikan, seperti ular ranang sapi, seperti ular koros yang mana cenderung dia menyerang ketika dia didekati atau kita pegang. Tapi kalau ular-ular yang mematikan atau ular-ular yang berbahaya teman-teman, nah itu ketika dia diem, kita pegang diem, nah ketika dia berbalik terus matuk, nah itu yang berbahaya teman-teman. Seperti itu teman-teman ya, gitu sih teman-teman ya. Oke, itu aja sih teman-teman yang ingin gue sampaikan atau ingin gue bahas ya teman-teman, mengenai ular ruling atau ular yang berbahaya atau berbisa teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana ular berbisa dan mana ular tidak berbisa. Karena itu penting teman-teman, ketika kita menemukan ular di pekarangan rumah atau di dekat halaman rumah kita atau di dalam rumah sekalipun, gitu teman-teman. Dan teman-teman bila mana memang tidak berani atau tidak tahu cara menanganinya, lebih baik teman-teman cari orang
yang tahu tentang ular dan memang sering melakukan rescue atau penyelamatan ya teman-teman, yang lebih tahu lagi, yang lebih paham, atau damkar lah gitu. Karena damkar tidak hanya untuk memadamkan api, damkar juga untuk rescue seperti hewan-hewan buas masuk ke dalam rumah ya, seperti biawak atau ular piton yang masuk ke dalam rumah. Itu damkar sudah bisa melakukannya atau mampu melakukannya gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih semua sekali lagi ya yang udah nonton video ini. Dan nantikan video berikutnya di channel Arah Jelajah teman-teman. Terima kasih semuanya yang udah nonton, yang udah like, yang udah subscribe. Teman-teman yang belum subscribe mungkin bisa bantu ya sedikit gitu di subscribe channel ini. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.